نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ikhwah tullabul ilm, insyaallah taala di malam hari ini kita akan memulai kajian yang berkaitan dengan ahkamul umrah, fikih seputar permasalahan umrah. Dalam bab umrah ini banyak buku yang bisa antum jadikan referensi untuk belajar. Namun yang akan kita kaji adalah buku yang berjudul Mulakhas Ahkamil Umrah, ringkasan seputar hukum umrah. Adapun buku yang ada yang sudah kita khatamkan di Darul Hadis ini banyak sebenarnya dan sudah ada rekamannya semua. Namun alangkah baiknya min bab al-mudzakarah wal muraja'ah, insyaallah taala kita akan mengkaji kitab dalam waktu yang sesingkat mungkin insyaallah taala, namun tidak menghilangkan faedah-faedah yang berkaitan seputar umroh, karena pentingnya permasalahan umroh ini. Menyambut bulan Ramadan biasanya banyak teman-teman ikhwan-ikhwan kita yang ingin safar melakukan ibadah umroh, sehingga dibutuhkan rekaman-rekaman untuk menambah maklumat. Disebutkan di buku kita ini hukmul umrah, hukum umrah. Al-umratu lughatan az-ziyarah. Umrah secara bahasa adalah ziarah, kunjungan. Wa syar'an, adapun secara syar'i definisi umrah adalah ziyaratul bait al-atiq ala wajhin makhsus bi ihramin wa tawafin wa sa'yin wa halkin aw taqsirin thumma tahallulin. Umrah secara syar'i adalah mengunjungi al-baitil atiq, yaitu Ka'bah atau al-Masjidil Haram, ala wajhin makhsus, dengan cara yang dikhususkan ya. Jadi ada tata cara khusus dengan ihram, tawaf, sa'i, halak atau taksir. Halak itu gundul, taksir itu artinya mendek rambut tapi rata. Summa tahallul, yaitu tahallul. Kata penulis buku ini, wal umratu wajibatun ala sahih min aqwali ahli ilmi alal mustati' fil umri marratan wahidatan. Adapun hukum umrah, hukumnya adalah wajib menurut pendapat yang sahih dari pendapat-pendapat para ulama bagi yang mampu satu kali seumur hidup. Jadi hukum umrah itu tadi menurut pendapat yang rajih, menurut pendapat yang terkuat, insyaallah taala hukumnya adalah wajib, sama seperti haji. Namun yang membedakan umrah dengan haji, haji merupakan rukun Islam yang disepakati oleh para ulama. Sedangkan umrah hukumnya wajib menurut pendapat yang terkuat. Ya, insyaallah taala seperti itu. Walaupun di sana ada yang menyatakan umrah itu hukumnya sunnah. Namun kalau kita pribadi, saya pribadi lebih condong bahwasannya umrah tersebut hukumnya wajib, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis buku ini tadi. Bagi siapa? Bagi yang mampu melakukan perjalanan umrah tersebut. Liqaulihi ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sempurnakanlah haji dan umrah kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah hal 'alan nisa'i min jihad? Qala na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah. Dari Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun?" Apakah bagi kaum wanita ada jihad? Qala na'am. Kata Rasul, iya, bagi kaum wanita itu ada jihad. Alaihinna jihadun la qitala fi. Bagi kaum wanita itu ada jihadnya, namun jihad yang tidak ada perperangan padanya. Al-hajj wal umrah. Jihad bagi kaum wanita adalah haji dan umrah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jelas sekali Nabi SAW menyebutkan bahwasannya umrah merupakan bagian dari jihad. Juga hadis an Abi Razin Al-Uqaili annahu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Abu Razin Al-Uqaili, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau berkata, "Inna abi syekhun kabir la yastati'ul hajja walal umrah walal dha'n." Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang tuaku adalah syekhun kabir, orang yang sudah tua renta. La yastati'ul hajja walal umrah." Orang tuaku ini tidak mampu berangkat haji, tidak pula mampu berangkat umrah, walal dha'n, dan juga tidak mampu melakukan perjalanan jauh, safar. Qal, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Razin Al-Uqaili? Hujja an abika wa tamir. Hujja an abika wa tamir. Hajikan orang tuamu, hajikan bapakmu, dan umrohkan dia. Lihat di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Razin untuk menghajikan dan mengumrohkan bapaknya tatkala bapaknya tak mampu melakukan perjalanan. Difahami? Namun mampu dalam sisi ekonomi. Diperintahkan oleh Nabi SAW, hajikan, engkau yang berhaji, mengatasnamakan bapakmu. An Subay Ibnu Ma'bad qal, juga disebutkan dalam riwayat dari Subay bin Ma'bad, beliau mengatakan, "Ataitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu faqultulah." Aku pernah mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu aku berkata kepada Umar, "Ya Amiral Mu'minin, inni aslamtu wa inni wajadtul hajja wal umrah maktubain alayya fa ahlaltu bihima." Faqal, "Hudita li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam." Kata Subay bin Ma'bad, aku mendatangi Umar bin Khattab lalu aku bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah masuk ke dalam agama Islam ini tadi. Wa inni wajadtul hajja wal umrah maktubain alayya." Dan aku mendapati haji dan umrah itu diwajibkan bagiku. Fa ahlaltu bihima. Lalu aku berihlal untuk haji dan umrah. Apa kata Umar bin Khattab? Hudita li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah terbimbing untuk mencontoh sunnah Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Di sini jelas juga Subay bin Ma'bad mengatakan apa? Inni wajadtul hajja wal umrah maktubain alayya. Sesungguhnya aku mendapati haji dan umrah telah ditetapkan, diwajibkan untukku. Kataba itu terkadang bermana aujabah. Demikian juga kita baca keterangan dari para ulama yang lain. Seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau membuat bab dalam Sahih Bukhari, bab wujubil umrah wa fadliha. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari bab wajibnya umrah dan keutamaan umrah. Kata para ulama, tabwibul Bukhari ya, itu merupakan fikihnya Imam Bukhari. Sehingga dari bab ini tadi bisa difahami, Al-Imam Al-Bukhari berpendapat wajibnya umrah. Wa qala Ibnu Umar. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat Abdullah ibnu Umar.
secara muallak. Kata Abdullah bin Umar, laisa ahadun illa wa alaihi hajjatun wa umratun. Tidak ada seorang pun dari kalangan umat Islam ini melainkan wajib bagi dia untuk haji dan umrah. Di sini Abdullah bin Umar menyebutkan apa? Menyebutkan kewajiban haji dibarengkan dengan kewajiban umrah, sehingga umrah tersebut merupakan perkara yang wajib dalam agama Islam. Wa qala Ibnu Abbas, juga Abdullah bin Abbas pernah mengatakan ketika beliau menafsirkan ayat wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kata Abdullah bin Abbas, innaha laqarinatuha fi kitabillah. Sesungguhnya kewajiban umrah tersebut digandengkan dengan kewajiban haji di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qauluhu laqarinatuha ay qarinatu faridatil hajj. Maksud ucapan Abdullah ibnu Abbas, sesungguhnya yang demikian itu sudah bergandengan, yaitu bergandengan kewajiban umrah dengan bergandengan dengan kewajiban haji. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa atimmul hajja wal umrah lillah. Sempurnakan haji, sempurnakan umrah. Haji hukumnya apa? Wajib. Digandengkan juga dengan haji tadi berupa apa? Umrah. Sehingga Abdullah bin Abbas berpendapat la qarinatuha, ada bergandengan antara haji dan umrah tersebut hukumnya. Wa qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, was as-shawab annal umrata wajibatun marratan fil umri kal hajj. Kata Syekh bin Baz, pendapat yang shawab, pendapat yang benar bahwasannya umrah adalah wajib marrah sekali fil umri, seumur hidup, kal hajj, seperti kewajiban haji. Wa qala al-Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, beliau berkata ikhtalafal ulama fil umrah hal hiya wajibatun aw sunnah walladzi yadhhar annaha wajibatun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, para ulama ikhtilaf tentang umrah ini tadi, apakah wajib ataukah sunnah, dan yang nampak bagiku bahwasanya hukum umrah adalah wajibah, hukumnya wajib. Jelas ya ikhwan? Para ulama yang berpendapat umrah tadi hukumnya wajib, Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat siapa? Abdullah bin Abbas, siapa juga? Abdullah bin Umar, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan juga Al-Lajnah Ad-Daimah dalam fatwanya disebutkan as-sahih min qaulai al-ulama annal umrah wajibatun. Disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, kata mereka dalam fatwa tersebut, pendapat yang sahih dari kedua pendapat ulama tersebut bahwasannya umrah hukumnya wajib, liqaulihi ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah wali ahadits waradat fi dzalik, dan juga berdasarkan hadis-hadis yang datang dalam bab ini tadi. Jelas ya ikhwan, wadihun jiddan, bahwasannya pendapat yang terkuat, pendapat yang rajih, umrah hukumnya wajib bagi yang mampu. Sehingga bagi ikhwan-ikhwan yang punya kemampuan dari sisi ekonomi, hendaklah bersegera untuk berangkat umrah. Nanti dulu beli mobil, nanti dulu bangun rumah mewah, berangkat umrah dulu, karena hukumnya wajib. Ustadz, nanti kalau saya berangkat umrah, saya tidak jadi beli mobil. Beli mobil itu perkaranya mubah, sedangkan umrah hukumnya wajib. Dahulukan yang wajib dulu, insyaallah taala pulang umrah nanti bisa beli mobil lagi ya, insyaallah subhanahu wa taala, seperti itu. Adapun keutamaan umrah ini disebutkan banyak sekali, fadhailul umrah. Kata penulis buku ini, al-umrah min ajallil ibadat,
Al-umrah min ajallil ibadat wa afdalul qurbat allati yarfa'ullahu biha li'ibadihi darajat wa yahuttu anhum biha al-khati'at wa qad hadda 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaulan wa amalan. Umrah ini termasuk amalan ibadah yang paling mulia, ketaatan yang paling afdal yang Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat derajat seorang hamba dan menghapuskan dosa-dosanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memotivasi baik secara lisan ataupun perbuatan untuk bersemangat ya menunaikan ibadah umrah. Di antara keutamaan umrah tersebut di antaranya disebutkan dalam hadis ya. Ini hadisnya ana baca langsung hadisnya. Tidak ana bacakan bab-babnya ya. Baru nanti ana jelaskan. Di antaranya disebutkan dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khaira ma rukibat ilaihi rawahil masjidi hadza wal baitul atiq." Hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam Al-Jami' As-Sahih. Apa kata Rasul? Sesungguhnya sebaik-baik kendaraan yang menuju ke suatu tempat adalah kendaraan yang berjalan menuju masjidku dan menuju Al-Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna khaira ma rukibat ilaihi rawahil." Sesungguhnya tempat yang paling afdol untuk dituju oleh kendaraan masjidku, masjidi hadza wal baitul atiq dan Ka'bah ya, al-Masjidil Haram. Rasul menyebutkan tempat yang paling afdol untuk dituju ketika seseorang naik kendaraan mana? Kota Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Yang kedua Ka'bah ya, Baitullah. Bukan Lombok, bukan Bali, bukan Turki, bukan Mesir, bukan Tarim. Ya, bukan Tarim. Tapi Rasul yang bilang keluar dari lisannya Rasul. Rasul mengatakan, "Inna khaira ma rukibat ilaihi rawahil bai masjidi hadza wal baitul atiq." Sesungguhnya tempat yang paling afdol untuk dituju suatu kendaraan adalah masjidku, Masjid Nabawi, dan Al-Baitul Atiq, yaitu Mekah Al-Mukarramah, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah. Jelas ya? Bukan Tarim. Sebagian orang Tarim, ya. Katanya Tarim lebih afdol, kunjung ke sana. Baldatul Auliya, tempatnya para wali. Ya. Ya, betul, di sana tempatnya para wali. Wali murid, wali kelas, wali-wali segala macam. Wali kota juga ada. Ya. Nah, ini kita baca satu hadis. Ya. Di antara hadis tentang keutamaan umrah adalah hadis yang diriwayatkan dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa inna laka minal ajr idza amamtal baital atiq ala tarfa'u qadaman aw tad'aha anta wadabatuka illa kutibat laka hasanah wa rufi'at laka darajah." Dari Ubadah ibn Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sesungguhnya engkau mendapatkan pahala apabila engkau menuju Baitullah, Al-Baitul Atiq, yaitu Baitullah, Ka'bah. Alla tarfa' qadaman, atau ala tarfa' qadaman, tidaklah engkau
mengangkat kakimu atau meletakkan kakimu, engkau ataupun kendaraanmu, melainkan akan dicatat untukmu satu kebaikan dan dicatat untukmu satu kebaikan dan diangkat untukmu satu derajat. Kaki melangkah ke sana. Ya, tidaklah engkau melangkahkan kaki menuju Baitullah, melainkan akan diangkat derajatnya satu derajat, kemudian dicatat satu kebaikan. Luar biasa ya. Nih, apalagi jalan kaki dari Indonesia. Banyak sekali langkah yang mengangkat derajatnya. Seperti itu. Juga disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innaka idza kharajta min baitika ta'ummul bait al-haram ma tad'u naqatuka khuffan wa la tarfa'uhu illa kataballahu laka bidzalika hasanah wa maha anka bihi khatiyatan wa rafa'a laka bihi darajah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau keluar dari rumahmu menuju Baitullah al-Haram, tidaklah ontamu tadi meletakkan kakinya atau sepatunya, dan tidak pula dia mengangkatnya, melainkan Allah akan catat untukmu satu kebaikan dan Allah hapuskan darimu satu kesalahan, serta Allah akan angkat untukmu satu derajat. Kalau dia naik onta tadi, kaki onta tadi, ya, mengangkat sebelahnya meletakkan, itu semua satu, mengangkat derajat, menghapuskan dosa, dicatatlah satu kebaikan. Luar biasa. Apalagi berjalannya jauh dari Indonesia, ya, jalan kaki atau naik onta. Jelas itu keutamaan jadi menggugurkan dosa, mengangkat derajat, ya ikhwan. Ya, satu langkah satu kebaikan. Ya. Kemarin kita ngobrol sama syekh yang akan datang ke Palembang ini, dia bilang, saya itu punya cita-cita sebenarnya, Abdurrahman. Apa itu? Saya ingin jalan kaki umroh. Dari mana? Dia bilang, dari Yaman. Bukan, dari Madinah saja katanya, sampai Masjidil Haram. Berapa kilo Madinah sampai Masjidil Haram? 450 km jalan kaki dari sini ke Palembang, dermaga Bakauheni itu 450 kilo, ya. Mungkin mana Pagar Alam ya. Nah, Pagar Alam berapa ratus? Berapa? Antum berapa Kak? Lahat 200-an. Nah, Lahat Pagar Alam ya. Itu tadi ke Pagar Alam itu, jalan kaki itu. Nah, kemudian di antara keutamaan umrah disebutkan juga dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, Rasul mengatakan, man ata hadzal bait falam yarfuth walam yafsuq raja'a kama waladatu ummu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi hadzal bait, mendatangi Ka'bah, mendatangi Baitullah al-Muharram di kota Mekah, falam yarfuth walam yafsuq, ya, dia tidak melakukan ar-rafath. Rafath itu hubungan suami istri. Walam yafsuq, dan tidak mengerjakan kemaksiatan. Raja'a kama waladatu ummuh, maka dia akan pulang ke kampung halamannya sebagaimana dia dilahirkan oleh emaknya dia. Ya, keutamaannya tadi. Kalau dia berangkat menuju Baitullah, tidak melakukan perbuatan hubungan suami istri ketika berihram tersebut, dan juga tidak melakukan kefasikan, maka pulang bawa pahala apa? Berupa diampuni dosa-dosanya, sehingga dia pulang sama seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar inda hadzal hadis annahu yashmalul hajj wal umrah. Kata al-Hafidz Ibnu Hajar, ini hadis berlaku untuk haji dan umrah. Haji jelas, umrah juga masuk. Adapun makna rafath disebutkan al-jima' awit ta'rid bihi awil qabih minal qaul. Rafath itu adalah jima' atau ta'rid bihi, ya, hal-hal yang memotivasi untuk berjima'. Awil qabih minal qaul, atau ucapan-ucapan yang buruk, yang kotor, yang keji. Wa qala al-Azhari hiya kalimatun jami'atun likulli ma yuriduhu ar-rajul minal mar'ah. Ar-rafath itu adalah istilah kata kalimat yang
luas yang mencakup segala sesuatu yang diinginkan oleh laki-laki dari seorang wanita, rayuan, cumbuan, ya, itu tidak boleh. Sehingga orang yang umroh kalau pengen umrohnya sempurna, jangan terlalu romantis. Boleh umroh sama bininya, boleh, sama istrinya boleh, tapi tidak usahlah romantisan. Ada ucapan-ucapan yang dah buat pening kepala. Nanti udah selesai tahallul tuh sewa kamar tuh, ya. Nanti ini kadang udah pegang-pegangan tangan, peluk-pelukan pula, ya. Di bis itu tadi pelukan, romantis sekali dia. Istrinya meluk suaminya pula cium-ciuman pula, tuh tidak boleh dah. Nanti kita sedang ibadah ini, ya. Seluruh muqaddimatul jima buang, tinggalkan. Rafas wa ta'rid bihi, tinggalkan semua. Ucapan-ucapan genit dari istri tadi semuanya ditinggalkan. Berarti sangar-sangaran. Ya enggak pula sangar-sangaran, biasa saja lah kali. Ya enggak? Jangan pula sangar-sangaran sekali. Wal fusuq wal ma'asi kulluha. Kefasikan itu maknanya maksiat, seluruh maksiat, ya. Kayaumin waladathu ummu, yakni bi ghairi dzanbin. Ya, seperti hari yang dia dilahirkan oleh emaknya tanpa dosa sama sekali. Jelas? Itu keutamaan umroh, ya ikhwan. Ya. Gimana santri? Semangat mau umroh? Semangat, jalan kaki kita. Tutup dulu pondok pesantren. Kalau ada yang sanggup jalan kaki, visa anak yang tanggung. Ingat visa ya. Biaya jalan kaki, ya musafir, anggaplah saja musafir. Ya enggak. Kemudian di antara keutamaan umroh disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-umratu ilal umrati." Umrah yang satu ke umrah yang berikutnya, kafaratun lima bainahuma, bisa menggugurkan dosa-dosa yang terletak di antara kedua umrah tadi. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada balasan untuk orang tersebut kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa haji mabrur? Apa definisi haji mabrur? Al-hajjul mabrur huwa alladzi la riya'a fihi wala rafatha wala fusuq wa yakunu bimalin halal. Haji mabrur adalah haji yang tidak ada riya, tidak ada rafath, tidak ada fusuq, dan juga dengan harta yang halal. Atau istilah lain kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, al-hajjul mabrur adalah alladzi la yukhalituhu al-atham. Haji yang tidak bercampur dengan perbuatan dosa, itu namanya haji mabrur. Itu namanya umrah mabrurah. Ya, hartanya halal, di sananya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, tidak menzalimi, tidak melanggar aturan. Juga diambil faedah dari sini bahwasannya haji-haji yang menggunakan visa ilegal, visa tidak resmi, sehingga mereka ketika melintasi miqat sengaja dengan menggunakan pakaian-pakaian yang berjahit yang membentuk badan mereka melanggar aturan tersebut. Padahal orang yang berhaji tidak diperbolehkan melanggar aturan-aturan yang dilarang oleh Nabi SAW, maka dipastikan hajinya bukan haji mabrur. Mohon maaf para jamaah, ya, yang visanya tidak resmi. Mau dia hajinya via travel kalau tidak resmi, mau dia hajinya haji independen, mau haji mandiri, haji segala macam, kalau tidak resmi dan ternyata dia harus melanggar aturan syariat. Apa seperti melanggar aturan syariat? Ketika melintas di miqat masih menggunakan dengan sengaja menggunakan pakaian-pakaian yang seperti ini, yaitu pakaian yang berjahit. Aturan kan dia menggunakan pakaian apa? Kain ihram, tapi masih pakai batik, masih pakai kemeja, karena dia menggunakan visa ziarah syakhsiyah. Ya,
ziarah syakhsiyah itu visa yang dipakai untuk masuk Saudi selama setahun berkali-kali tanpa harus beli visa baru. Ya, visa yang anak pakai, anak punya visa itu, makanya anak masuk Saudi itu biasa aja. Ya, udah berapa kali anak pakai? Umroh bulan 10, anak buatnya bulan Agustus 2024, Oktober anak ke Saudi pakai visa itu, pulang ke Indonesia. November akhir anak ke Saudi pakai visa itu, terus terbang lagi anak, jalan lagi ke Yaman, masuk lagi ke Saudi pakai visa itu. Ya, jadi bisa dipakai muta'addid. Ya, itu tadi. Jelas ya? Kemudian di antara hadis tentang keutamaan umrah, ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Ikutkan oleh kalian antara haji dan umrah tersebut. Fa innahuma yanfiyani al-faqr wadh-dhunub kama yanfi al-kir khabath al-hadid wadh-dhahabi wal-fiddah wa laysa lil hajjah al-mabrura thawabun illa al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasannya haji dan umrah tersebut meniadakan kefakiran, menghilangkan kefakiran dan menggugurkan dosa sebagaimana api las itu tadi menghilangkan kotoran karat-karat besi. Itu alat yang dipegang Abu Zainu tadi, kalau dinyalakan itu bisa membersihkan karat-karat yang ada di besi. Juga bisa membersihkan kadar emas, mana yang kotoran akan nampak bersih emas tersebut. Demikian juga perak. Serta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur untuk pahalanya tadi kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya ikhwan, dalam hadis ini tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang haji dan umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqr wadh-dhunub. Sesungguhnya haji dan umrah tadi menghilangkan, meniadakan kefakiran dan menghapuskan dosa. Jangan takut miskin, jangan takut melarat, jangan takut kere gara-gara umrah. Belum ada sejarahnya orang miskin gara-gara umrah. Maka nasihat untuk ikhwan-ikhwan yang memiliki kemampuan ekonominya, yang gajinya cukup untuk berangkat umroh, yang punya tabungan berangkat saja. Tidak usah takut miskin, insya Allah Allah ganti dengan yang lebih banyak lagi. Ya, belum ada sejarahnya orang miskin gara-gara umroh. Tapi orang miskin dan melarat sampai kejual rumah gara-gara main slot banyak. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Banyak jiddan, banyak sekali. Ya, melarat gara-gara main slot, melarat gara-gara narkoba banyak, melarat karena gara-gara banyak utang riba juga banyak. Tapi orang melarat gara-gara berulang-ulang kali umroh belum tercatat dalam sejarah dan tak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbicara, beliau adalah shadiqul masduq, orang yang jujur, orang yang pasti omongannya terbukti. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahuma yanfiyani al-faqr. Umroh itu menghilangkan kefakiran. Alhamdulillah ya ikhwan. Ana pribadi dari awal kali umroh sampai sekarang alhamdulillah belum pernah di rumah itu tidak makan, ya tidak makan, belum pernah. Gini-gini aja juga toh. Alhamdulillah, Allah SWT berikan kemudahan. Kadang sebagian orang takut kali, kalau saya berangkat umroh tidak ada duit nih. Tapi kalau mau beli mobil ada duitnya, mau beli motor ada mobilnya. Duit ada mau beli motor, NMAX berapa NMAX itu? Beli iPhone mampu dia 25 juta, umroh tak mampu. Oh ini tadi dunia, di otaknya cuma dunia, bukan akhirat. Beli iPhone berapa iPhone tuh? iPhone yang bagus apa serinya? iPhone 15. Ya,
iPhone 15 ada apa? Enggak ada, Zak. iPhone 15 ada. iPhone 15. Motornya NMAX. Ya, NMAX. Mobilnya apa? Pajero. Pas ditawari umroh, atik duit Ustaz. Nah, atik duit. HP iPhone, motor NMAX. Ya enggak? Mobil Pajero. Mobil pribadi. Alasannya katik duit Ustaz. Ditawari lah misalkan bapaknya si Marpin. Macam mana? Pak Sari. Ashari nama bapaknya. Umroh tak? Tik duit Ustaz. Tik duit nak umroh. Ya tak? Mobil ada, Innova. Ya tak? Marfik. Siapa? Arifin. Arifin, Masya Allah. Ya tak? Itu tadi. Bilang Win sama bapak umroh. Dia aja Ustaz. Ya tak? Hadis yang berikutnya juga diriwayatkan dari Jabir. Rasul mengatakan adimul hajja wal umrah fa innahuma yanfiyani al faqr waz dzunub kama yanfil kir khabathal hadid. Terus meneruslah kalian haji dan umrah. Lihat bahasanya Rasul apa? Apa kata Rasul? Adimul hajja wal umrah. Terus meneruslah, mudawamalah, kontinulah, berkesinambunganlah untuk haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyani al-faqr waz-dzunub. Karena haji dan umrah bisa menghilangkan kefakiran dan menggugurkan dosa. Sebagaimana api las itu bisa memadamkan atau menghilangkan karat besi. Lihat bahasanya Rasul, adimu al-hajja wal umrah. Terus meneruslah kalian, mudawamahlah kalian untuk haji dan umrah. Ya. Insyaallah ya ikhwan, ya. Allah mudahkan rezeki. Ustaz, ana ndak atik duit untuk umroh. Ana kan, antum kan santri. Doa saja dulu. Antum kira ustadznya antum ini dulunya bolak-balik umroh, nyantri dulu. Mau beli buku lagi duit ngos-ngosan. Ya enggak? Sama seperti antum. Cuman kan nggak tahu nanti di depan. Yang penting antum belajar aja dulu nih. Ya apa tidak? Karena selama mondok di Indonesia mana bisa umroh, jangan umroh, pulang kampung aja naik keretanya, kereta ekonomi, mana mau umroh, naik pesawat aja belum pernah. Selama di Yaman, apalagi di Yaman, asli, fiush asli, ya, ndak kemana-mana. Kenapa ndak kemana-mana? Ndak kunjung ke markis lain, tak ada duit, ndak ganti duit, belajar saja di fiush, ya. Bisa umroh, ndak ganti duit, mana umroh, ya ndak? Ganti duit. Pulang 2014 akhir, 2015, 2016, 2017 ndak ada bisa umroh. Nah, 2018 awal bisa umroh. Allah mudahkan, ya. Ada salah seorang ustadz namanya Iing Solihin, pulang ke arah Saku itu. Belajar dulu kok sama anak. Dia punya travel. Dia bilang gini, antum mau umroh Ustaz, antum bayar saja. Untuk umroh masih biaya berapa? 18 juta kalau nggak salah. 20 juta, 21 kalau nggak salah. 21 juta kalau nggak salah. Atau 22, pasaran sekitar gitu. Antum mau umroh enggak? Antum bayar separuh aja, bayar 10 juta saja katanya, bantu tiket. Sambil antum bantu anak. Anak nggak ada duit waktu itu. Pinjamlah anak sama bapak anak, sama emak di dusun, kampung. Dipinjami 9 juta. Sejutanya anak dari duit anak pribadi. Waktu itu rumah kontrakan, mau bayar kontrakan rumah, udah nggak ada duit. Seingat anak ketika itu waktu anak berangkat, itu di rumah anak nggak punya duit sama sekali. Di rumah anak cuma tinggali istri anak duit 300.000. Anak berangkat umroh, seingat anak waktu itu anak cuma pegang uang 1.300.000. 1 juta anak bawa berangkat ke Saudi, 300 anak tinggalkan sama istri. Ya, itu sejarahnya umroh. Ternyata dari situ Allah SWT bukakan. Ya, nah, belajar kita lihat, oh kayak gini, oh kayak gini. Ya, jadi mohon maaf ya, anak kasih tahu antum supaya antum jangan jadi santri itu jangan banyak ngayal.
ana umroh itu bukan seperti mungkin ustaz-ustaz lain tahu-tahu ditawarin, antum mau nggak umroh jadi pembimbing umroh? Enggak. Itu umroh pertama ana tadi, ya, bayar juga kan, bayar tapi nggak full, itu sambil bantu-bantu. Sedikit bisa bahasa Arab. Datang anak ke Masjid Nabawi, terus ini anak kisah cerita dikit ya. Umroh datang, anak tanya-tanya orang-orang di mana tempat pembagian kitab. Anak senang sekali sama kitab, ditunjukin sama dia. Di hari terakhir, anak ingat tuh hari terakhir anak di Madinah, harinya hari Jumat, ketemu anak sama orang Saudi, anak bilang ya Syekh, anak musafir al-yaum sa'antaliq usafir ila Makkah, hadil umrah awal marra ana jitu ila Madinah. Ini pertama kali saya datang ke Madinah. Saya min tullabil ilm wa kuntu min tullabil ilm fi darul hadits fil Yaman. Ana butuh sama kitab, ana muhtaj ilal kutub lid da'wah fi Indonesia. Sama dia, aduh di mana ya katanya. Diajak anak ke ruangan, dibantu sama dia, dituntun diajak ke suatu ruangan, dikasihlah buku sirah beberapa jilid, Mausu'atus Sirah kalau enggak salah waktu itu. Udah alhamdulillah dapat, bawa ke dulu ke hotel. Cari lagi, itu waktu hari Jumat ya. Dapatlah satu kantong. Intinya dapat banyak kitab itu tadi. Sempat anak bagi sama Ustaz yang solehin. Sampai di Mekah, keliling-keliling, anak cari-cari tempat buku. Ya, terus anak jumpa waktu itu sama, udah lama kenalan, udah lama hubungan, namanya Syekh Jasir Al-Ayyid. Kebetulan beliau lagi kerja di Masjidil Haram, lagi jaga kantor untuk masalah bertanya-tanya orang jamaah umroh kan. Beliau dari wilayah Qasim. Lalu anak ketemu dengan beliau, ketemu di papasan di Masjidil Haram. Lagi beliau mau keluar dari Masjidil Haram, anak pepetkan, udah ketemuan. Masya Allah, beliau pegang tangan anak pegang tangan dia. Masya Allah, ahlan ya Abul Hajjaj katanya. Itu pertama kali anak ketemu beliau. Beliau muridnya Syekh Ibnu Utsaimin. Diajaknya ke kantor beliau, sempat dikasihnya beberapa buku. Waktu itu anak bawakan titipan beliau jahi. Terus dikasihlah sama beliau duit 1.000 real. Kalau dirupiahkan 4 juta. Terus beliau ajak anak waktu itu malam, beliau ajak pakai mobil, beliau punya mobil, diajaklah anak ke tempat nginapnya beliau. Diajak makan pada malam itu. Ingat sekali anak, diajak makan. Masya Allah beliau senang sekali. Terus beliau nemenin anak beli buku, beli kitab. Belilah waktu itu Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah yang sekarang ada di maktabah itu. Ya enggak? Kemudian belilah Duror Saniyah Qadarul Masyafa'al, hilang kitab itu. Itu umroh pertama. Umroh kedua, pengen sekali umroh. Ya. Tiba-tiba, ini ada cerita dulu. Ya. Tiba-tiba ada ada orang mau minta manasikan. Mas Andri kemarin sempat kesini dia 2 hari atau 3 hari yang lalu. Dia sempat jadi marketing atau dari kemitraannya Travel bin Bilal waktu itu. Tahun sebelum Covid ya, 2019 apa kalau nggak salah. Beliau minta anak ngajar manasik. Padahal cuma sekali umroh. Nggak lama Travel itu mau berangkat, anak kebetulan lagi ada duit, hati lagi menggebu-gebu. Pengen umroh. Nggak usah nyari gratisan. Orang kadang nanti aja nyari gratisan enggak. Ya. Ada duit, dah tawakal ala Allah. Kebetulan waktu itu anak punya duit 15 juta. Anak ingat dulu. Anak bilang sama bapak owner bosnya, Pak saya pengen umroh. Ada diskon enggak katakan. Waktu itu dia tawarkan harga 18 juta. Terus dikasihnya harga 15. Tapi anak dimintanya bantu tenaga. Ya, itu pentingnya skill, belajar itu tadi, pentingnya untuk belajar itu tadi. Ya.
Udahlah, gak apa-apa. Udah, anak kasih 15 juta. Berangkat umroh. Jangan nyari gratisan, yang penting berangkat. Allah SWT akan ganti. Sampai bandara dikasihlah uang 2 juta sebagai karena bantu-bantu tadi kan. Jadi cuma bayar 13, tapi kita bantu-bantu di perjalanan ngurus jamaah ya. Udah, belajar. Ini otak harus jalan. Jangan disuruh maku melot. Ya enggak? Suruh bawa palu yang dibawain sama bodem. Minta bodem bawain palu. Antum harus mikir, ya. Mikir anak di Saudi. Itu umroh kedua anak, ini otak anak jalannya. Anak liatin gimana di bandara. Ini tadi, gimana busnya ini tadi. Itu baru anak belajar. Udah anak. Datang Covid. Ya toh? Covid-19. Dah. Baru 2 kali umroh kan? Berjalan waktu setelah Covid dibukalah umroh. Tadi kan baru 2 kali ya, dibukalah umroh. Ketika dibuka umroh, karena anak kenalnya sama Travel bin Bilal itu, sekarang udah tutup, kolap, ya, semaput. Nah, ya semoga Allah SWT berikan kemudahan kepada ownernya dan tim-timnya ya. Jadi kita doakan saja, Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Umroh setelah Covid, ya. Covid 2020, Darul Hadis sudah ada kan? 2021 kalau nggak salah. Nah waktu itu ibu dan bapak anak ingin umroh. Kita daftarkan ke sana. Anak ikut nemeni. Daftar juga tuh umroh. Ya, daftar juga umroh. Nah, anak perhatikan di perjalanan begini itu umroh yang ketiga ya, ketiga. Anak udah perhatiin. Kemudian udah agak akrab sama Travel bin Bilal ini, terus dimintalah anak untuk nuntun jamaah umroh. Nah, yang keempat berarti ya gratis. Gratis ya, dapat gratis sekali nuntun, bimbing jamaah. Nah, kemudian anak berangkat sendirian, ya berangkat sendirian Ramadan. Kemudian setelahnya anak berangkat. Nah akhirnya apa? Oh kayaknya butuh memang ilmu itu dimatengi lagi ya. Berangkat anak sendirian. Kemudian anak liatin di dunia, di Saudi Arabia. Oh ini tadi beli visa itu gini, beli tiket itu gini. Anak sebenarnya orangnya gaptek, ya gaptek. Orang yang tidak terlalu banyak ngerti teknologi. Males. Kitab aja kajian kan males anak. Itu melihat ya. Enggak pernah anak pakai PDF. Ya benar? Enggak pernah. Kalau kitabnya PDF cetak. Ya benar? Enggak pernah. Lihat anak kajian selalu pakai kitab. Padahal ini kan PDF. Cetak. Karena anak males yang gunakan HP digital segala macam males. Males belajar pula. Enggak punya laptop anak. Ya. Itu di rumah istri anak butuh ngetik untuk apa? Untuk anak-anak santri akhwat itu kadang ngetik segala macam, itu anak belikan laptop tapi anak nggak ngerti laptopnya. Dipelajari ya ikhwan, ya. Jadi bukan orang yang udahlah nyari gratisan, enggak. Yakin saja Allah SWT pasti akan ganti. Untuk ibadah kok. Jangan ngarep-ngarep ibaratnya kita mau cari gratisan gitu. Kalau ada orang gratis kan ya alhamdulillah. Tapi ini ibadah. Antum keluarkan biaya, insya Allah Allah gantikan dengan yang lain gitu loh. Difahami? Yang terakhir ya kon, penutup kajian kita di malam hari ini. Di antara keutamaan atau keistimewaan umroh ini tadi disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan wafdullahi thalathah, al-ghazi wal haji wal mu'tamir. Tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 golongan. Maksudnya orang yang menempuh suatu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ada 3 golongan.
Maksudnya gimana? Ikhwan, kenapa disebutkan ada 3 golongan tamu Allah? Karena 3 orang inilah, 3 golongan inilah orang yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjalan dalam suatu perjalanan itu banyak. Ada yang tujuannya dagang, ada yang tujuannya mau maling, ada yang tujuannya mau A dan B, C, segala macam. Namun tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 3 golongan. Yang dicari betul-betul ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Al-ghazi fi sabilillah, wal haju wal mu'tamir. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji dan orang yang umrah. Apa kata Nabi SAW? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. 3 golongan ini tadi adalah wafdullah. Da'ahum fa'ajabuh fasa'aluhu fa'a'tahumullah. Mereka adalah rombongan, kelompok yang Allah panggil, lalu mereka menjawab panggilan Allah. Mereka minta kepada Allah, fa'a'tahumullah, maka Allah mengabulkan, Allah memberi permohonan mereka tadi. Difahami? Siapa 3 golongan tadi? Al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, orang yang berhaji. Yang ketiga, orang yang umrah. Ya. Jadi mereka ini orang yang istimewa, yang disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasannya mereka ini dikhususkan di antara para ahlul ibadah yang niatnya ibadah dalam suatu perjalanan, dikarenakan mereka ini memiliki keistimewaan gitu loh. Orang rihlah itu ibadah bukan? Ibadah ya ikhwan. Namun mereka memiliki kekhususan, disebut wafdullah pada ibadah ini tadi, menunjukkan ibadah tersebut memiliki kemuliaan dan keistimewaan. Wadih? Jelas? Ya. Nah, di antara faedah hadis ini, orang-orang yang berangkat berhaji, berangkat umrah, berangkat berjihad, insyaallah taala doanya makbul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasa'alu fa'a'tahumullah. Apabila 3 golongan ini tadi meminta kepada Allah, maka Allah pasti akan memberinya. Allah akan mengabulkan apa yang mereka minta. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salat subuh.